Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Al-Zulaikah, kelas 12 IPS 3, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan perkembangan kota dan struktur perkembangan desa. Pertama adalah struktur dan perkembangan kota. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kota. Para ahli memberi pengertian tentang kota sesuai dengan sudut pandang keilmuannya masing-masing. Pengertian kota ada menurut beberapa ahli. Salah satunya ada menurut Bintarto. Ia menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Itu adalah definisi kota menurut Bintarto. Yang kedua yaitu adalah klasifikasi kota. Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk, tahap perkembangan, serta fungsi kota. Yang pertama adalah klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Di Indonesia dapat dibedakan menjadi A. Kota kecil, B. Kota sedang, C. Kota besar, D. Kota metropolis, dan E. Kota megapolitan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangan. Lewis Mumford dalam Raharjo mengklasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap Eopolis, B. Tahap polis, C. Tahap metropolis, D. Tahap megapolis, E. Tahap tiranopolis, dan F. Tahap nekropolis. Selanjutnya adalah karakteristik kota. Menurut Bintarto, ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua, yaitu ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sosial. Ciri-ciri fisik kota adalah di wilayah kotanya terdapat 1. Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket. 2. Tempat parkir yang memadai. 3. Tempat rekreasi dan olahraga. 4. Ada alun-alun. 5. Gedung-gedung pemerintahan. Lalu, ciri-ciri sosialnya adalah 1. Masyarakatnya heterogen. 2. Bersifat individualistis dan materialistis. 3. Mata pencaharian non-agraris. 4. Corak kehidupannya bersifat Gesellschaft atau hubungan kekerabatannya mulai pudar. 5. Norma-norma agama tidak begitu ketat. Yang ketiga adalah tahap perkembangan kota. Taylor mengklasifikasikan kota berdasarkan karakteristik dinamika fungsionalnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tahap awal atau infantil. 2. Tahap muda atau juvenil. 3. Tahap dewasa. 4. Tahap ketuaan. Selanjutnya, di sini ada struktur ruang kota. Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada, merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional, bahkan internasional. Unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Studi-studi mengenai geografi perkotaan, terutama struktur kota, telah diuraikan oleh beberapa ahli, antara lain 1. Teori konsentris. Penelitian mengenai struktur kota dan perkotaan pertama yang dipublikasikan ialah penelitian yang dilakukan oleh Park dan Burgess. Mengadopsi teori evolusi Darwin,
di mana kompetisi menjadi hal utama. Park dan Burgess menyatakan bahwa perebutan sumber daya urban, terutama tanah, akan menuju pada kompetisi di antara kelompok sosial yang lebih besar berpengaruh pada pembagian ruang kota ke dalam area alami, di mana manusia dengan karakteristik sosial yang akan menempati ruang yang sama pula. Selanjutnya, Burgess memberikan teori konsentris dengan membagi kota ke dalam zona-zona seperti berikut ini. Zonanya adalah 1. Central Business District atau daerah pusat kegiatan. 2. Transition Zone atau daerah peralihan. 3. Low Class Residential Homes atau zona pemukiman buruh rendahan. 4. Zone of Better Resident atau zona pemukiman buruh menengah. 5. Commuter Zone atau zona pengelaju. Selanjutnya ada teori sektoral. Homer Holt pada tahun 1939 memperkenalkan teori sektoral untuk mengatasi ketidaksetaraan terhadap teori konsentris yang sebelumnya dikemukakan oleh E.W. Burgess. Menurut teori sektoral, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas. Dalam teori sektoral, secara Hiot menggambarkan bahwa perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor ketersediaan jaringan atau aksesibilitas yang memadai seperti rel kereta api dan jalan raya. Dengan demikian, sebuah kota seolah-olah terdiri dari masing-masing sektor yang mengalami perkembangan keluar. Secara garis besar, pembagian teori sektoral menurut Hiot sebagai berikut. 1. Central Business District atau daerah pusat kegiatan. 2. Industri atau perdagangan. 3. Low Class Residential atau pemukiman kelas bawah. 4. Middle Class Residential atau pemukiman kelas menengah. 5. High Class Residential atau pemukiman kelas atas. Selanjutnya ada teori inti ganda. Setiap pusat kegiatan dapat berkembang dan tumbuh sendiri-sendiri seolah-olah lepas dari pengaruh kegiatan lain. Zona-zonanya terbagi atas 1. Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Di sini, zona ini berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisan pelayanan seperti retailing, distrik khusus perbankan, dan lain-lain. 2. Industri ringan. 3. Pemukiman kelas rendah. 4. Pemukiman kelas menengah. 5. Pemukiman kelas atas. 6. Heavy manufacturing atau industri berat. 7. Business district atau kawasan bisnis pinggiran kota. 8. Pemukiman pinggiran atau zona pengelaju. 9. Kawasan industri luar kota. Yang kedua, di sini saya akan membahas struktur dan perkembangan desa. Pertama, yang saya akan bahas adalah pengertiannya. Apa sih desa itu? Desa adalah istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Pengertian desa menurut beberapa ahli, ada juga menurut undang-undang. Di sini yang saya sebutkan pengertian desa menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Ada juga pengertian desa menurut R. Bintarto dan Paul Halandis.
Selanjutnya, saya akan sebutkan ciri-ciri desa. Secara umum, desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. 2. Pertanian sangat tergantung pada musim. 3. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. 4. Sektor perekonomiannya bersifat agraris. 5. Norma agama dan hukum masih kuat. Itu adalah ciri-ciri desa secara umum. Lalu, menurut Rauschenk dan Warren, ciri-ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut. 1. Kelompok penduduk yang bermata pencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran cukup besar. 2. Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal. 3. Suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. Selanjutnya, ada struktur keuangan desa. Struktur keuangan desa dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam yang mempengaruhi struktur desa antara lain iklim, tanah, topografi, tata air, dan sumber daya alam. Sedangkan faktor sosial yang mempengaruhi struktur keuangan desa yaitu tingkat ekonomi, mutu pendidikan, adat istiadat, serta kebudayaan. Pola tata ruang desa dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1. Bentuk desa linear di dataran rendah. 2. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. 3. Bentuk desa yang terpusat. 4. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Pola persebaran pemukiman desa terkait bentang alamnya. Menurut Sutanto, pola persebaran desa jika dihubungkan dengan bentang alamnya dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pola terpusat, 2. Pola tersebar, 3. Pola memanjang. Selanjutnya, tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa dinilai berdasarkan 3 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor rasiokultural, dan faktor prasarana. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tingkat perkembangan desa dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Ada desa tradisional. Desa tradisional atau desa yaitu tipe desa pada masyarakat terasering yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Ketergantungan itu misalnya hal bercocok tanam. Pada desa semacam ini, penduduk cenderung tertutup atau kurang komunikasi dengan pihak luar. Yang kedua, ada desa swadaya. Desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan secara mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau orang lain. Ciri-ciri desa swadaya antara lain 1. Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik. 2. Lembaga desa masih sederhana. 3. Aktivitas atau kehidupan masyarakatnya masih terikat oleh adat istiadat. 4. Tingkat pendidikan masyarakat rendah. Yang ketiga, ada desa swakarya. Desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini sedang mengalami masa transisi. Ciri-ciri desa swakarya antara lain 1. Adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi. 2. Adanya pengaruh dari luar yang mulai masuk ke masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berpikir. 3. Mata pencaharian penduduk mulai beraneka ragam, tidak hanya pada sektor agraris. Yang keempat, produktivitas mulai meningkat. Selanjutnya ada desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang telah maju. Ciri-ciri desa swasembada adalah sebagai berikut. 1. Adat istiadat sudah tidak mengikat aktivitas masyarakat. 2. Sarana dan prasarana desa sudah meningkat. 3. Teknologi semakin maju sehingga produktivitas meningkat. 4.
Mata pencaharian masyarakat sudah beraneka ragam. 5. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk telah tinggi. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur dan perkembangan kota dan desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.